Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori orbital molekular pada kompleks dalam kimia koordinasi. Jadi di awal kuliah kita sudah mempelajari konsep ikatan Lewis untuk kimia koordinasi ya. Jadi mengasumsikan bahwa semua elektron dibatasi pada ikatan spesifik saja antara atom atau dalam pasangan elektron bebas konteksnya. Nah, sebaliknya, ada pendekatan lain, yaitu pendekatan delokalisasi yang menempatkan elektron dalam suatu orbital molekul atau dalam bahasa Inggris molecular orbital ya, MO. Dan orbital ini mencakup seluruh molekul sehingga tidak terkait dengan ikatan tertentu antara dua atom saja. Jadi lebih luas ya cakupannya, mencakup seluruh molekul dalam suatu senyawa. Nah, dalam kebanyakan kasus, teori orbital molekul akan memberi kita gambaran yang lebih akurat tentang struktur elektronik molekul dan juga memberi kita informasi yang lebih banyak tentang reaktivitas kimianya. Nah, mungkin Anda sebenarnya sudah belajar tentang teori orbital molekul dalam suatu molekul sederhana. Akan tetapi kita di sini menggunakan konsep yang sama dengan menambahkan orbital d. Nah, jadi orbital molekul dibangun dari orbital atom yang tersedia dalam sebuah molekul. Nah, caranya yang digunakan adalah mirip dengan cara membuat orbital hibrida ya dari orbital atom dalam teori ikatan valensi. Artinya kita akan membuat orbital molekul untuk molekul dari LCAO-nya atau linear combination of atomic orbital ya. Jadi um, kombinasi linear dari orbital-orbital atom. Nah, bedanya dengan sistem Lewis VBT ya, teori ikatan valensi, dalam teori orbital molekul, orbital akan disusun atau berasal dari beberapa atau semua atom dalam molekulnya. Jadi semuanya diperhitungkan. Setelah kita menyusun orbital molekul, kita dapat membuat suatu diagram yang sebenarnya merupakan diagram tingkat energi untuk molekul dan mengisi orbital molekul tersebut dengan elektron-elektron menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip pengisian elektron, prinsip Aufbau. Nah, beberapa aturan dasar untuk pembuatan orbital molekul dengan metode kombinasi linear dari orbital atom-atom, itu yang pertama adalah sejumlah n orbital atom akan menghasilkan n orbital molekul. Jadi kalau misalnya ada 8 atomic orbital, ada 8 orbital atom akan menghasilkan 8 orbital molekul. Nah, yang kedua, untuk menggabungkan orbital atom harus memiliki kesimetrian yang sesuai. Jadi orbital atom yang bisa bergabung itu masing-masing perlu disesuaikan simetrinya untuk bisa bergabung. Dan juga yang ketiga, orbital atom tersebut yang akan bergabung harus memiliki energi yang sama. Nah, yang terakhir, setiap orbital molekul harus normal dan ortogonal untuk setiap orbital molekul lainnya. Nah, jadi hampir mirip dengan teori orbital molekul yang sudah Anda pelajari untuk molekul-molekul sederhana ya, misalnya H2, Be2, dan seterusnya. Jadi molekular orbital itu terbentuk dari atomic orbital yang saling bergabung. Misalnya di sini ada orbital atom 1s yang kemudian saling bergabung untuk membentuk molekular orbital. Nah, dalam penggabungannya itu nanti akan ada yang satu fase, ada juga yang tidak sefase. Yang satu fase akan membentuk ikatan ya, bonding. Nah, yang tidak sefase akan saling overlapnya akan bersifat saling menghancurkan atau saling mengurangi sehingga terbentuk orbital antibonding yang secara energi lebih tinggi daripada energi bondingnya. Jadi, ciri khas dari suatu orbital ikatan tentunya lebih rendah secara energi, artinya juga lebih stabil dan lebih disukai untuk elektron-elektron. Nah, elektron berada pada di antara inti dalam hal ini.
Nah, pada orbital anti-bonding atau anti-ikatan, energinya seperti yang tergambar pada slide sebelumnya lebih tinggi dan tentunya karena energinya lebih tinggi, kurang stabil dan kurang disukai untuk pengisian elektron. Nah, dalam hal ini elektron akan berada pada daerah luar. Nah, jadi yang dimaksud dengan, satu fase atau tidak satu fase, kemudian overlap yang saling, membangun atau yang menghancurkan itu tergambar, dalam, gambar ini ya, dan ini sudah diterangkan di kuliah, kimia fisik ya, untuk ikatan kimia. Jadi mungkin tidak perlu saya banyak terangkan, Anda sudah bisa memahami bahwasanya, orbital ikatan akan terbentuk, pada, eee overlap yang satu fase ya, overlap yang saling membangun, kemudian, orbital antikatan akan terbentuk pada, overlap yang saling, destruktif atau menghancurkan. Nah, nantinya, kita tinggal menggambar suatu, diagram tingkat energi, di mana orbital bonding berada di, bawah, kemudian orbital yang anti bonding, ada pada bagian atas pada suatu orbital molekular. Nah, nanti orbital, asal dari, masing-masing atomic orbitalnya berada pada sisi kiri dan kanan, dari molekular orbital tersebut. Nah, baik, sekarang kita cermati gambar ini, yang akan menggambarkan, molekular orbital untuk, kompleks oktahedral. Nah, di sini bisa kita lihat, orbital molekul untuk kompleksnya berada di tengah, untuk orbital untuk elektron-elektron valensi dari logam berada di sebelah kiri, sementara, orbital, dari, elektron valensi untuk ligan dari tiap-tiap atom ligannya, mmm, membentuk, pasangan-pasangan molekul, orbital dari ligan itu berada di sebelah kanan. Nah, jadi, mmm, kalau kita lihat, di sebelah kiri itu ada set orbital dari orbital D ya, dxy, dxz, dyz, dz kuadrat, dan dx kuadrat minus y kuadrat, yang mana, kita tahu ada splitting-nya, ada pemisahan menjadi T2G dan EG. Sementara di atasnya ada, orbital S, dari valensi dari logamnya. Kemudian pada level energi yang lebih tinggi lagi ada orbital P. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan itu dari masing-masing ligan itu akan membentuk suatu eh, gabungan dari orbital-orbital yang kemudian secara karakterisasi spektro diistilahkan A1G, T1U, dan EG. Nah, nantinya ini terdiri dari orbital S dan P dari ligan tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi sebelah kiri ya, untuk logamnya itu istilahnya adalah T2G, EG, kemudian A1G, dan T1U. Untuk A1G dan T1U dari logam itu kita tidak terlalu banyak memikirkan ke sana biasanya karena energinya sudah sangat tinggi. Nah, jadi dalam hal ini pengisian elektron dimulai dari eh, yang paling bawah dulu ya. Jadi A1G, T1U, dan EG yang merupakan karakter orbital S dan P dari ligan itu akan membentuk orbital-orbital ikatan yang sifatnya tentunya ikatan sigma ya. Jadi eh, ikatan sigma ini kemudian tentunya karena ini adalah orbital ikatan, maka tentunya akan memerlukan orbital anti ikatan di atasnya. Dan dalam hal ini eh, orbital anti ikatan itu dimulai dari EG bintang, kemudian di atasnya adalah A1G bintang, lalu dilanjutkan dengan T1U bintang. Nah, kalau kita lihat di sini EG dari logam itu akan menjadi EG bintang karena sifatnya akan menjadi
anti ikatan terhadap Eg yang berasal dari ligan. Nah, sementara untuk T2G sendiri itu nantinya adalah menjadi orbital non-bonding ya, yang secara energi tidak berubah. Nah, orbital ini berada pada HOMO ya, pada keadaan HOMO, yaitu highest occupied molecular orbital, yaitu adalah orbital molekular yang terisi yang paling tinggi. Sementara nanti untuk Eg-nya yang sekarang menjadi Eg bintang itu menjadi LUMO, lowest unoccupied molecular orbital, atau molekul orbital yang paling rendah yang belum terisi. Nah, di antara HOMO dan LUMO ini tentunya ada deltanya. Dalam hal ini adalah delta O. Nah, jadi dari sini pengisian elektron akan dimulai terutama untuk logamnya ya. Jadi dari T2G-nya terlebih dahulu, kemudian menuju ke Eg, dan tergantung dari ligannya, medan kuat atau medan lemah, nantinya jarak deltanya akan terpengaruh sehingga pengisian elektronnya bisa satu-satu dulu atau berpasang-pasangan dulu, tergantung kompleksnya nanti low spin atau high spin. Oke, diulangi lagi untuk gambaran lebih jelasnya. Kali ini tanpa menggambar dari masing-masing orbital ya, dari atomic orbitalnya sekarang tidak digambar. Jadi pada logam, sisi logam sebelah kiri terdapat misalnya di sini adalah untuk valensinya berada pada 3D dan 4S seperti pada umumnya yang kita jumpai pada logam transisi deret pertama. Nah, di sini ada energi untuk 3D, 4S, dan 4P yang paling tinggi. Kemudian di sebelah tengah ada molekular orbital untuk kompleksnya. Nah, jadi pengisian elektron dilakukan di tengah sini, dan yang paling kanan itu adalah tempat untuk ligannya. Dalam hal ini misalnya kompleks kobalt dengan 6 ligan amonia, maka keenam orbital dari ligan tersebut akan menyediakan ikatan sigma. Dalam hal ini tentunya kalau pasangan elektron bebas kita kenal akan menyumbangkan 2 elektron, atau berarti ada 6 pasang elektron. Atau kalau bukan berpasangan berarti 12 elektron ya. Nah, 12 elektron nantinya yang akan diisikan pada orbital-orbital ikatan ini sampai nanti penuh ya. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwasanya pengisian elektron akan dimulai pada orbital ikatan yang paling bawah dulu untuk karakter ikatan sigma. Ligan akan mengisi pada orbital ikatan A1G, T1U, dan Eg. Sementara setelah elektron tersebut semuanya habis, maka tersisa elektron dari orbital D. Nah, seperti kita tahu, kita bisa menghitung berapa jumlah elektron pada orbital D untuk suatu kompleks pada suatu logam. Nah, jadi dari sini elektronnya akan diisikan terlebih dahulu pada orbital non-bondingnya. Kenapa non-bonding? Tentunya karena kalau kita tahu pada kompleks oktahedral itu DX, Y, DYZ, dan DXZ itu tidak sefase ya untuk berikatan dengan ligan. Jadi ini ditempatkan di non-bondingnya. Dan secara energi itu tidak banyak berubah. Nah, sedangkan kita tahu untuk set Eg yang terdiri dari dx kuadrat minus y kuadrat dan dxz kuadrat itu adalah sefase dengan ligannya. Nah, dalam hal ini tentu akan terhubung ya. Jadi sekarang orbital set suborbital Eg pada logam itu akan menjadi Eg bintang. Ya, Eg bintang terhadap atau anti ikatan terhadap Eg yang dari ligannya. Nah, dari situ kemudian jadi elektron yang sudah menempati T2G bisa kemudian naik ke Eg
bintang ini dengan tentunya menurut atau mematuhi aturan dari low spin atau high spin untuk pemasangannya apakah satu-satu dulu atau berpasangan terlebih dahulu. Kita lihat contoh untuk kompleks kobalt dengan 6 buah ligan amonia dengan muatan 3+ ya, ion kompleksnya. Kita lihat di sini bahwasanya kobalt mempunyai 6 elektron pada orbital D-nya. Bagaimana kita tahu? Tentu dengan mengurangkan 9 dikurangi dengan muatannya yaitu 3+, jadinya 6. Sementara dari deret spektrokimia, kita tahu bahwasanya untuk amonia itu akan membuat kompleksnya menjadi spin rendah. Nah, dalam hal ini berarti ada 6 buah elektron ya yang ada pada orbital D dari logamnya siap diisikan pada sebelah kiri. Sementara di sebelah kanan kita tahu bahwasanya untuk ikatan sigma berarti akan ada dari keenam ligan tersebut masing-masing menyediakan satu pasang elektron sehingga akan terdapat dari 6 ligan tersebut 6 orbital px dari amonia yang masing-masing berisi 2 elektron. Nah, jadi yang pertama yang kita isikan tentunya dari level energi yang paling rendah dulu. Dalam hal ini, kompleks atau ligan yang mempunyai karakter sigma dari S ya, tentu akan mengisi yang dari energi yang lebih rendah dulu. Dalam hal ini adalah tentunya A1G, T1U, dan EG-nya. Dalam hal ini merupakan sigma S, sigma P, dan sigma D. Nah, kemudian untuk ke-12 elektron tersebut ketika diisikan ternyata sudah memenuhi keseluruhan orbital ikatan tersebut. Nah, tinggal tersisa 6 elektron dari logam yang bisa kita isikan. Kalau pada teori medan kristal tentunya sudah jelas kita akan isikan ini seperti biasa ke T2G dan EG-nya. Dalam hal ini tentunya tergantung dari spin rendah atau spin tinggi. Kalau dalam hal ini kita sudah tahu ya, jadi amonia spin rendah. Jadi pengisiannya adalah dipasang-pasangkan terlebih dahulu. Tentunya pada T2G dalam hal ini sebagai orbital non-bonding, sebagai homonya highest occupied molecular orbital atau orbital molekul yang terisi dalam hal ini adalah yang di posisi yang paling atas ya. Jadi kita tahu di sini elektron ini semuanya terisi. Nah, paling atasnya ini ada pada posisi T2G ini. Jadi disebut sebagai HOMO. Sementara EG bintang tidak terisi dalam hal ini sebagai LUMO, lowest unoccupied molecular orbital atau orbital molekular yang paling rendah yang belum terisi, jadi yang masih kosong. Di sini LUMO-nya. Kira-kira seperti itu dan ada latihan yang bisa dikerjakan di LDRU. Nah, untuk contoh yang sama dapat kita ambil untuk kompleks logam oktahedral untuk D4 ya. Dalam hal ini tetap ada 6 ligan dan kemudian perbedaannya dari slide sebelumnya adalah hanya ada 4 elektron yang tersedia untuk orbital D. Nah, dalam hal ini sepertinya dicontohkan untuk yang high spin ya. Jadi cara pengisiannya tentunya tidak berbeda jauh. Jadi dalam hal ini ke 6 pasang elektron dari ligan itu dimasukkan ke orbital ikatan pada orbital molekular untuk logamnya, untuk kompleksnya A1G, T1U, dan EG. Di situ ke-12-nya sudah habis, tersisa 4 buah elektron yang bisa dimasukkan dalam hal ini ke T2G dan EG bintang. Dalam hal ini dicontohkan sesuai dengan aturan Aufbau masuk ke T2G kemudian satu elektron yang terakhir masuk ke EG bintang. Nah, di sini sebenarnya bisa muncul fenomena-fenomena transisi elektron ya. Jadi kalau yang dari bawah dari yang warna biru
dari elektron yang berasal dari ligan, kalau terjadi transisi transfer elektron, maka disebut dengan LMCT atau ligand to metal transition. Nah, kemudian atau charge transfer ya, LMCT. Nah, kemudian kalau dari T2G ke EG itu disebut transisi antara orbital D atau DD transition. Sementara kalau dari EG bintang ke A1G yang sebenarnya lebih karakter anti ikatan dari ligannya itu disebut metal to ligand charge transfer transition. Jadi transisi dari logam ke ligan. Jadi transfer muatan ya, charge transfer dari logam ke ligan. Nah, itu macam-macam fenomena yang bisa terjadi dan bisa sebenarnya kalau dalam hal ini bisa teramati secara spektroskopi UV visible ya. Jadi bisa dilihat secara spektroskopi. Nah, sekarang kita akan melihat untuk diagram molekular orbital pada kompleks tetrahedral. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama adalah set splitting dari orbital D pada kompleks tetrahedral. Kita sudah bahas pada teori medan kristal itu terbagi menjadi E dan T2. Di mana E di sini menjadi orbital non-bonding dan T2 ini unik karena mempunyai simetri yang sama dengan T2 yang berasal dari ligan dan juga dari 4P dari logamnya yang menjadi T2 bintang. Jadi secara simetri sama dan dibedakan dalam hal ini adalah T2B, T2 dan T2 bintang. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, tentunya untuk kompleks tetrahedral hanya terdapat 4 ligan, total ada 8 elektron, yang nantinya secara karakter ikatan sigma tentunya membentuk molekular orbital untuk T2B dan A1-nya. Nah, dari sini ke-8 elektron tersebut habis diisikan pada T2 dan A1 ini, menyisakan tempat untuk E dan T2 yang bisa diisi oleh elektron pada orbital D dari logam. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, sebagaimana yang diterangkan dalam teori medan kristal bahwasanya delta T itu jaraknya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan delta O. Setelah kita bicara untuk teori orbital molekular pada kompleks oktahedral dan tetahedral dengan karakter ikatan sigma, nah kita akan membahas tentang ikatan pi karena bisa saja pada suatu kompleks itu terdapat ikatan pi. Nah, sumber dari ikatan pi adalah antara orbital dxy, dyz, dan dxz pada logam dan juga orbital D, P atau pi bintang pada ligan. Nah, ketika orbital-orbital ini satu fase, tentunya akan bisa saling berinteraksi untuk membentuk ikatan, ya. Jadi akan membentuk ikatan yang kita kenal dengan nama ikatan pi. Secara mudah dapat dijelaskan bahwasanya ligan yang memiliki orbital D atau pi bintang kosong dapat berfungsi sebagai ligan akseptor pi atau menerima ikatan pi dari logam yang kaya elektron. Sementara ligan yang memiliki orbital p yang penuh atau orbital D yang penuh tentunya akan berusaha untuk menyeimbangkannya dengan berfungsi sebagai ligan donor ikatan pi. Nah, contoh fenomenanya misalnya orbital anti-ikatan atau pi star kosong dari karbonil, ligan karbonil, dapat menerima kerapatan elektron dari orbital D yang terisi pada logam.
Nah, jadi justru perpindahannya dari logam ke ligan, tapi dalam hal ini yang dipakai adalah orbital pi star ya, pi anti bonding atau pi anti ikatan. Dalam hal ini maka CO adalah merupakan ligan akseptor pi. Untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah ligan donor pi. Nah, ini tidak semua ligan mempunyai sifat ini dan pada umumnya semua ligan adalah donor ikatan sigma. Nah, sementara ligan ada yang mempunyai orbital P atau D yang terisi juga dapat berfungsi sebagai ligan donor pi. Contoh ligan donor pi adalah I-, ion Cl, ion S ya, orbital P atau D yang terisi pada ion-ion ini akan berinteraksi dengan kumpulan orbital T2G pada logam untuk membentuk orbital molekul ikatan dan antiikatan. Ketika donor pi terjadi, maka orbital ikatan dengan energi yang lebih rendah diisi oleh elektron dari ligan dan orbital molekul antiikatan diisi oleh elektron dari logam. Nah, dalam hal ini berbeda dengan ikatan sigma, tentunya karakternya karakter pi. Kalau kita lihat di gambar, maka ligan pi di sebelah kanan akan membentuk orbital pi dan pi bintang ya. Kemudian untuk molekular orbitalnya itu nantinya akan mempunyai karakter pi di sebelah bawah sebagai orbital ikatan. Nah, sementara T2G itu karakternya akan menjadi pi bintang. Nah, karena simetri yang sama sehingga orbital T2G itu sekarang karakternya menjadi pi bintang atau anti ikatan terhadap orbital pi yang ada di bawahnya, maka efeknya adalah ukuran delta O akan berkurang karena orbital pi dan pi bintang itu akan saling berjauhan sehingga T2G akan justru mendekati ke EG. Nah, jadi dalam hal ini tentunya akan memperkecil nilai delta O. Nah, hal ini dapat dikonfirmasi pada deret spektrokimia. Jadi, pada umumnya ligan medan lemah juga merupakan ligan donor ikatan pi. Nah, kita lihat gambarannya. Jadi, energi dari HOMO yang mana sekarang karakternya adalah pi bintang itu dipengaruhi oleh uh, ikatan pi ini pada dari donor pi dari ligan ya. Jadi, donasi ikatan pi ini akan meningkatkan energi dari HOMO-nya yang secara umum akan menghasilkan logam yang sifatnya lebih basah. Nah, jadi kalau gambar ikatannya untuk ikatan pi donasi ligan ke logam itu bisa kita lihat di sebelah kanan ya. Nah, untuk donor pi ini akan menstabilkan kompleks-kompleks di mana uh, logamnya itu mempunyai elektron yang sedikit dan mempunyai bilangan oksidasi yang tinggi. Nah, jadi untuk ligan donor pi itu biasa membentuk kompleks dan umumnya terjadi pada uh, logam transisi deret awal ya. Jadi yang jumlah elektron orbital D-nya rendah dan jarang terjadi untuk logam transisi yang uh, pada sebelah kanan deret. Setelah tadi kita membahas untuk ligan donor ikatan pi, sekarang kita akan membahas ligan akseptor ikatan pi. Jadi ligan-ligan yang berada di sebelah kanan deret spektrokimia seperti Cn, kemudian ada CO, N2 itu memiliki orbital anti ikatan pi yang kosong dengan simetri yang tepat dan energi untuk berinteraksi dengan orbital D yang terisi pada suatu logam.
Nah, interaksi pada logam itu menggunakan set orbital T2G, yaitu DXY, DYZ, dan DXY untuk terlibat dalam ikatan pi dengan ligan. Nah, orbital pi bintang yang biasa digunakan untuk interaksi ligan akseptor itu biasanya lebih tinggi energinya daripada orbital D dari logamnya. Jadi kalau kita lihat pada gambar, logam menggunakan set orbital T2G untuk terlibat dalam ikatan pi. Nah, sementara orbital pi bintang pada ligan sebagai LUMO dari ligannya ya, biasanya akan jauh lebih tinggi energinya daripada orbital D logam. Dalam hal ini, orbital pi bintang dari ligan kita lihat ada di gambar di sebelah kanan ya. Nah, interaksi pi akseptor ini akan menyebabkan orbital T2G turun sedikit ya. Jadi dari posisi normal non-bondingnya kalau pada ikatan sigma akan turun sehingga yang terjadi adalah ukuran delta O bertambah. Jadi kalau pada gambar kita lihat sebelah kanan ya. Jadi ligan pi akseptor itu biasanya bekerja secara sinergi ya. Jadi karena ligan itu pasti memberikan ikatan sigma kepada logam, tapi dalam hal ini logam memberikan ikatan balik yang berupa pi bonding ke orbital pi bintang dari ligannya. Nah, jadi donasi balik ini itu akan memperkecil energi dari homonya sehingga akan membuat logamnya akan berkurang kebasaannya. Nah, jadi pi back bonding ini atau ikatan balik karena interaksi pi akseptor dari ligan itu akan menstabilkan logam-logam dengan elektron yang berjumlah banyak dengan dan juga logam yang mempunyai kedudukan oksidasi yang rendah. Nah, ini banyak dijumpai pada deret sebelah kanan pada logam transisi dan banyak sekali manfaatnya ya. Nantinya kita pelajari pada kuliah kimia organologam. Jadi ligan pi akseptor ini banyak berperan dalam bidang katalisis untuk sebagai sisi aktif jalannya suatu reaksi di mana nantinya misalnya pada ligan CO nanti ikatan antara M dengan C-nya itu akan semakin kuat karena ada proses back bonding ini karena ada interaksi ikatan balik atau back bonding. Nah, sementara ikatan CO itu semakin lemah sehingga justru pada gugus karbonil ini, ikatan CO ini nanti bisa dijalan sebagai sisi aktif untuk menjalankan beberapa reaksi kimia yang sifatnya jadi katalisis karena logamnya tidak ikut bereaksi. Jadi salah satu contoh paling penting dari ligan akseptor pi adalah CO. Jadi CO dikenal sebagai donor sigma dan ligan akseptor pi yang menyumbangkan elektron dari homonya untuk membentuk ikatan sigma dengan logam dan juga menerima elektron dari orbital D yang terisi pada logam ke orbital antiikatannya atau lumonya. Jadi sebagaimana sudah disebutkan di slide sebelumnya, bahwasanya interaksi pi akseptor itu disebut dengan ikatan balik atau back bonding. Nah, densitas elektron yang meningkat pada orbital antiikatan CO itu akan menyebabkan peningkatan panjang ikatan CO dan penurunan frekuensi regangannya, yang artinya ikatan CO-nya semakin panjang ikatan kan berarti semakin lemah ikatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya semua ligan adalah donor ikatan sigma. Secara umum, ligan yang hanya terlibat dalam ikatan sigma akan berada pada tengah deret spektrokimia. Kemudian, ligan dengan orbital p atau d yang terisi juga dapat berfungsi sebagai donor ikatan pi. Nah, ini akan menghasilkan nilai delta O yang lebih kecil. Ligan dengan orbital p
D atau pi bintang kosong juga dapat berfungsi sebagai akseptor pi menghasilkan nilai delta O yang besar. Nah, kalau kita lihat pada deret spektrokimia, maka ligan-ligan yang berada di sebelah kiri itu biasanya adalah ligan pi donor dan pi donor lemah, sementara yang ligan eh, hanya mendonorkan ikatan sigma akan berada di tengah, sementara yang ligan yang berperan sebagai akseptor pi biasanya akan berada di deret sebelah kanan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk teori orbital molekul. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.